Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabatku semua rahimakumullah, kita berkumpul karena kita merasa bahwa kita ini makhluk yang lemah. La haula wa la quwata illa billah. Karenanya zikir-zikir kita itu setiap saat zikir tentang ketidakberdayaan kita. Semakin sang hamba merasa diri, banyak merasa bersalah, banyak merasa berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semakin Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi seorang semakin dia merasa bersalah di depan Allah, maka Allah semakin memberikan ilmu kepadanya. Nah, ini makna ittaqillah wa yu'allimukumullah. Semakin kamu bertakwa, semakin kamu berilmu. Nah, ketika dia berilmu, maka semakin tinggi derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Makanya ayat-ayat yang barusan kita simak tentang al-majalis, tentang pertemuan, Allah hubungkan dengan tingginya derajat. Karena dalam kita tidak mungkin bertemu seperti ini kalau kita tidak punya kelapangan dada, kelapangan hati. Makanya kata Allah, tafassahu fil majalis. Kamu adalah, ayo lapangkan dadanya. Gitu. Artinya kita datang dalam bertemu itu hanya karena Allah, hanya karena ingin mentaati Allah, tidak punya kepentingan pribadi apapun. Tafassahu fil majalis, lapangkan dadamu, bersihkan hatimu. Itu aja hakikat pertemuan itu. Kalau nanti seumpama kita diperintahkan untuk silahkan kita berdiri, ayo kita berdiri, suruh kita berhenti, ayo kita berhenti, kita keluar, ayo kita keluar. Pokoknya kita patuh ikut apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah prinsip-prinsip yang Allah ingin tanamkan kepada kita semua sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kapan sebuah pertemuan itu bermasalah? Ketika masing-masing membawa kepentingan pribadi, ketika masing-masing ingin mengegolkan keinginan hawa nafsunya, maka itulah kemudian setiap orang akan sensitif. Setiap orang akan sensitif. Kata Nabi, kata Allah, yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Ada pulpen jatuh, oh, ini kayaknya nyerang saya ini, gitu. Kemudian ada minuman tumpah, waduh ini kayaknya mempermainkan saya. Nah, gitu, seperti itu. Jadi kata Allah, ketika Allah menggambarkan ciri-ciri orang munafik dalam Al-Quran, itu dia sensitif karena dia di dalamnya menyimpan segala niat-niat yang tidak benar. Nah, yahsabuna kulla sayhatin alaihim humul aduwwu fahdaruhum. Itu dia musuh. Hati-hati kamu, seperti itu. Qatalahumullah anna yufakun. Ini orang seperti ini Allah akan hancurkan. Jadi makanya ayat-ayat yang baru kita simak itu ayat-ayat yang mengajarkan kita agar kita bersih hati, kita patuh kepada Allah, kita satukan hati dan seterusnya. Dan ini prinsip dalam kita bermusyawarah, ya. Nah, jadi bahkan ini nanti yang akan kita bawa pulang ke akhirat. Jadi Allah SWT memastikan bahwa yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti di hari kiamat kita balik di depan Allah, kita berdiri di depan Allah, kita tidak membawa apa-apa. Hanya satu yang kau bawa, kata Allah, hatimu. Hatimu yang bersih, yang kamu pertahankan kebersihannya selama kamu hidup di dunia.
Aku tidak akan pernah melihat kemewahanmu, penampilanmu, enggak, kata Allah. Yang aku lihat hanya hatimu. Illa man atallah biqalbin salim. Nah, ini yang kita bawa pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya teman-teman semua, sayangi hati kita. Hati kita hanya satu. Kita nggak punya hati yang lain lagi. Sayangi hati ini. Jangan diisi kepentingan nafsu, jangan diisi kepentingan dunia. Isilah dia dengan iman, sehingga dia semakin cemerlang. Kalau setiap yang hadir dalam pertemuan membawa hati seperti ini, maka pertemuan itu akan berkah. Jadi bertemu itu bukan di fasilitas, bukan karena kita bertemu di hotel, bukan karena kita bertemu di tempat yang mewah, kita mendapatkan suatu yang sempurna, enggak. Pertemuan itu di hati kita. Maka kita hanya berjuang menunggu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Teman-teman berkenan. Nah, saya ingin ceritakan nih sedikit. Di puncak persiapan Salahuddin Al-Ayyubi untuk membuka Palestina, Salahuddin Al-Ayyubi sempat mengintip pasukan salib itu sudah memenuhi lautan Teluk. Saking banyaknya jumlah itu. Jadi sudah jutaan jumlah mereka dengan persenjataan yang lengkap. Dan Salahuddin Al-Ayyubi hanya melihat pasukannya ya sekitar puluhan ribu lah. Jauh dibanding dengan kekuatan mereka. Sempat sedikit goyah dalam hatinya itu. Maju enggak ya? Maju enggak ya? Sempat sedikit. Tapi setelah itu Salahuddin terpikir, coba aku intip teman-temanku di malam hari. Maka setiap malam Salahuddin Al-Ayyubi keliling di kemah-kemah, mengintip pasukannya itu. Subhanallah, Salahuddin Al-Ayyubi optimis karena dia melihat teman-temannya semuanya bangun, berwudu, sholat tahajud, membaca Quran di tenda-tenda itu. Subhanallah. Maka dia optimis. Langsung dia berkata, tidak mungkin Allah membiarkan pasukan yang seperti ini. Mereka adalah orang-orang yang membawa iman. Mereka adalah orang-orang yang membawa hati yang bersih. Memang ada sebagian orang dicatat namanya. Setiap dia catat nama-nama orang yang tidak seperti teman-temannya, tidak bangun salat tahajud, tidak membaca Quran, tidak berzikir. Dicatat oleh dia, dicatat. Hari demi hari semakin dekat hari H yang sudah memang dia harus membuka Palestina. Ketika sudah tiba saatnya hari H itu, Salahuddin Al-Ayyubi mengumpulkan semua pasukan dan komandan masing-masing. Di sini kemudian Salahuddin Al-Ayyubi tiba-tiba menyebut nama-nama. Fulan bin Fulan keluar. Fulan bin Fulan keluar. Fulan bin Fulan keluar. Komandan sempat geram. Wahai Salahuddin, wahai Panglima, kami butuh pasukan. Kami butuh pasukan. Kau tahu jumlah pasukan musuh kita. Kenapa kau keluarkan mereka? Kata Salahuddin Al-Ayyubi, kami tidak butuh pasukan. Kami hanya butuh pertolongan Allah. Aku tahu mereka yang aku sebut nama-namanya tadi. Mereka tidak seperti kalian. Kalian bangun sholat tahajud, mereka tidur. Kalian baca Quran, mereka main-main. Kalian khusyuk, menangis, berdoa kepada Allah, mereka tertawa terbahak-bahak. Kalau mereka bergabung sama kita, aku takut Allah tidak menurunkan pertolongannya kepada kita. Dan aku takut mereka menjadi penghalang turunnya pertolongan Allah. Bukan aku benci, bukan. Tapi aku takut mereka menghalangi pertolongan Allah. Itu saja.
Kita perlakukan mereka baik-baik. Tapi jangan bergabung aja untuk kali ini saja. Karena kita butuh kebersamaan, butuh di level yang sama, butuh hati yang sama, butuh visi yang sama, butuh cita-cita yang sama. Ini yang kami inginkan. Dan benar, saudara-saudara, ketika pasukan ini membuka Palestina dalam hitungan hari, gak butuh lama, Allah turun tangan dan Allah menyelesaikan semua pasukan itu dengan mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita ingin dapatkan dari pertemuan ini, bahwa ayo kita satu level menjaga hati kita, yaitu hati yang bersih. Tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Maka lapangkanlah di dadamu, lapangkan hatimu. Semua kita berkumpul karena itu. Nah teman-teman, yang ingin saya ceritakan, ada sebuah peristiwa penting pada saat Palestina jatuh, pada saat Salahuddin Ayyubi membuka Palestina. Menarik sekali, dan ini jarang dikupas dalam sejarah. Dulu pada saat pasukan salib menguasai Palestina, Arnold Toynbee, sejarawan mereka, itu merekam peristiwa itu dengan lengkap. Betapa kejamnya orang-orang salib itu membunuh orang-orang Palestina, orang-orang Islam Palestina. Mereka mengatakan bahwa di depan Masjidil Aqsa mereka menyembelih orang-orang Islam hatta wasalat dam ila rukab. Saking kejamnya mereka, setiap orang Islam disembelih, darah di depan Masjidil Aqsa itu sampai mencapai lutut ketika itu. Sekarang bandingkan dengan ketika Salahuddin Ayyubi membuka Palestina. Padahal di setiap tembok-tembok ini, perhatikan bagaimana busuknya mereka. Setiap tembok dipasang Salahuddin anak manusia bengis, manusia kanibal, manusia pemangsa manusia, pasang di mana-mana supaya semua orang benci dan takut pada Salahuddin Ayyubi. Itu yang terbayang di benak mereka. Kalau sampai nanti Salahuddin menang, kita akan dimakan, kita akan dibunuh, kita akan dihancurkan. Itu bayangan mereka. Jadi mereka sudah melakukan kampanye hitam tentang Salahuddin Ayyubi. Tapi saudaraku, yang terjadi sebaliknya. Ketika Salahuddin membuka Palestina, hari pertama yang dia lakukan adalah semua tawanan perang dikumpulkan di tengah lapangan yang luas. Setelah itu Salahuddin memanggil semua para istri, silahkan datang ke lapangan, cari suami kamu yang masih ada ini, bawa pulang ke rumah kamu. Itu hari pertama. Perhatikan, inilah dia peradaban Islam. Dan ini yang ingin kita lakukan, bahwa kita ingin hadir di muka bumi ini untuk menyelamatkan kemanusiaan dan memuliakan kemanusiaan. Ini risalah kita. Nah, oleh karena itu sahabatku rahimakumullah, tugas yang mulia ini sangat luar biasa, dan beruntunglah kita terpilih menjadi orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan untuk mengurus kemanusiaan. Benar sahabatku, saya ini demi Allah ya, saya merasa bangga dan bahagia diajak bergabung di sini, dan saya benar-benar merasa bahwa ini bagian daripada tugas mulia kita. Maka ayo kita muliakan pilihan Allah ini. Tidak semua orang terpilih. Nah, oleh karena itu, jadikan pertemuan ini menjadi pertemuan yang agung kita untuk merancang sebuah masa depan umat Islam. Targetnya apa Pak Ustadz? Targetnya adalah sampai tidak ada orang lapar di muka bumi. Itu targetnya. Jadi sebetulnya tugas kita ini sama dengan tugas negara. Sama. Jadi kalau negara memikirkan rakyat, kalau kita memikirkan ya sama. Bedanya beda istilah aja.
Kalau negara istilahnya rakyat, kalau kita kemanusiaan. Itu saja. Nah, makanya cara berpikir bukan how to save ourselves, tapi kita berpikir how to save humanity. Kita berpikir bukan bagaimana kita menyelamatkan diri kita, bukan, tapi bagaimana kita menyelamatkan kemanusiaan di muka bumi. Ini yang ditanamkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika pertama-tama menjabat. Memang ini dicontohkan Rasulullah, para sahabat semua sudah mencontohkan, tapi di puncak keemasan Islam itu kita ada beberapa contoh-contoh menarik yang bisa kita cuplik, kita bisa zoom, yaitu contoh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada saat beliau menjabat sebagai khalifah, yang pertama beliau pikirkan adalah ketika itu adalah menyelamatkan negerinya dari kezaliman. Karena ketika itu sudah terlalu banyak kezaliman. Raja-raja sebelumnya itu sudah mereka menguasai seluruh kekayaan negara, seluruh anak-anaknya diberi kedudukan, diberi ke istana yang megah-megah semuanya. Umar bin Abdul Aziz berkata kepada anak-anaknya, anak-anakku semua, jangan 1 rupiah pun kamu mengambil uang kerajaan, uang pemerintah. Kamu harus bekerja di pasar. Dan semua anaknya bekerja di pasar, bekerja sebagai pedagang, sebagai untuk Khalifah Umar. Perhatikan. Dan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, pemimpin dunia, 1/4 dunia di bawah kepemimpinannya. Jazirah Arabia, Afrika, Irak, Babilonia, terus Persia, terus sampai ke Eropa, perbatasan Rusia, semua di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Perhatikan, anaknya tidur di rumah-rumah kecil, dari nol bekerja di pasar-pasar sebagai pedagang. Umar bin Abdul Aziz diam di sebuah tempat yang sederhana dan dia masak sendiri. Tidak satu pun darinya bersama di pembantu. Ketika datang utusan dari berbagai macam negara kepadanya, orang kaget menemukan dia sedang berkeringat hanya menyiapkan sarapan untuk istrinya. Jadi sebetulnya kewajiban menyiapkan makanan itu suami, bukan istri. Hei, halo. Ya. Mulai sekarang harus benar-benar. Ya. Ya. Jadi an-nafaqah itu. Jadi an-nafaqah itu kewajiban suami dari mentah sampai masak, itu sebetulnya. Jadi kalau istri masak itu dia ibadah tambahan dia, ya. Itu hadiah bagi suami. Makanya kalau istri tidak masak jangan dimarahi. Ya, halo, udah siap? Jadi nanti pulang ke rumah itu telepon dulu, Mas sudah ada masakan? Belum, udah jangan masak, aku bawain. Seperti itu. Terus, Masya Allah, indah banget tuh kan? Belum ada yang begitu. Ini kayaknya ibu-ibu bahagia banget nih gitu. Subhanallah. Tahu nggak teman-teman? Ketika cara berpikir para pengelola negara ketika itu seperti itu, how to save humanity, bukan how to save himself. Apa yang pertama kali dipikirkan oleh Khalifah bin Aziz? Waduh, di lampu. Kita ini ngurus pribadi atau negara? Pribadi, padamkan lampu. Kalau untuk negara, baru kita nyalakan. Seperti itu. Ada apapun, dia pikirkan. Jangan sampai dirinya lebih didahulukan. Itu berpikirnya Umar bin Abdul Aziz. Akhirnya tahu nggak? Baitul Mal penuh melimpah harta. Penuh melimpah harta. Allah taburkan keberkahan negeri itu di semua negeri. Sampai akhirnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz menggerakkan semua pasukan Baitul Mal keliling ke semua negeri, datangi rumah ke rumah. Tidak boleh ada satupun rumah yang kelaparan. Sampai akhirnya di puncak keemasannya dalam hitungan 2,5 tahun, karena kepemimpinannya 2,5 tahun. 2,5 tahun. Apa tahu nggak teman-teman? Setiap petugas Baitul Mal datang ke rumah, pemilik rumah membuka pintu. Afwan, lau ji'tani bil ams laqabiltu.
maaf, kami sudah cukup. Dan seandainya kamu datang kemarin, aku terima itu sedekahnya dan infaknya. Semua rumah, tidak ada satupun rumah yang membutuhkan bantuan zakat dan infak. Tidak ada sama sekali. Seluruh negeri itu Pak, perhatikan. Nah, indah keberkahan yang diharapkan dari para pengelolanya ketika mereka jujur bersama-sama kemanusiaan, memikirkan mereka, targetnya sampai tidak ada satupun rumah kecuali mereka sudah cukup kebutuhannya. Itu insya Allah akan Allah turun tangan untuk bantu kita. Nah, hari ini kita duduk, kita rapat dalam rangka apa? Dalam rangka membuat sebuah renstra menyelamatkan target itu. Itu target kita. Nah, apa kata para ulama? Yang paling menentukan sukses tidaknya sebuah target adalah renstra, perencanaan. Maka siapa yang gagal merencanakan, maka dia telah merencanakan sebuah kegagalan. Mohon diingat, siapa yang gagal merencanakan, yang gagal menyusun perencanaan, maka dia telah merencanakan sebuah kegagalan. Man fashila fit taqtid faqad khattaton fashal. Seperti itu ungkapan para ulama. Nah, oleh karena itu ini menentukan hati kita bersihkan, kita siapkan sebuah perencanaan yang jelas realistis, dan itu targetnya. Kita sudah mulai mengkapeling-kapeling. Kita tentukan wilayah ini sekarang tidak boleh ada yang kelaparan. Setelah selesai satu kampung, kita pindah kampung yang lain. Kampung ini kita selamatkan, tidak boleh kelaparan. Sampai akhirnya dari kampung-kampung tidak ada kampung kecuali mereka sudah merasa cukup. Dan nanti petugas ACT datang ke sana, mereka semua mengatakan, maaf Pak, kami sudah cukup semua dan kami sudah tidak butuh lagi zakat infak. Kami sekarang sudah berhak untuk melakukan zakat infak. Itu yang kita inginkan. Kalau seperti ini semua negeri sudah aman. Dan negeri yang seperti itu akan menjadi negeri yang cerdas. Dan akan lahir pemimpin-pemimpin yang cerdas juga. Tapi ketika rakyatnya miskin, lapar, maka mereka akan terus dipermainkan dan mereka tidak akan pernah cerdas, dan akhirnya nanti akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang tidak cerdas juga. Seperti itu cara Allah SWT menyelesaikan masalah. Dan ini rahasia syura. Nah, tadi saya mencoba ketika semuanya menyimak membaca Quran, saya membuka ayat syura di sini. Kenapa kok oleh Allah diberi nama ayat syura? Ternyata di situ ada ayat wa amruhum syura bainahum, yaitu pada ayat 38. Ya, ayat 38 itu ada ayat wa amruhum syura bainahum. Hendaklah kamu harus bermusyawarah. Jadi dalam musyawarah teman-teman, tidak ada lagi the power of personal. Tidak ada lagi kekuatan personal. Yang ada hanya kekuatan kolektif. Ini keberkahan. Kata Nabi apa? Ma khaba man istasyara. Tidak mungkin Allah mencelakakan sebuah kesepakatan. Tidak mungkin. Nah, ini pentingnya surah. Makanya Allah letakkan di sini pada ayat 8 wa amru syura bainahum. Setelah sebelumnya ada ayat-ayat, sesudahnya ada ayat-ayat. Coba kita lihat. Ada apa ayat-ayat sebelum perintah syura? Pertama, ayat 37. Walladzina yastanibuna kaba'irul itsmi wal fawahisha. Ini perhatikan. Sebelum kamu syura, pastikan bahwa kamu bukan orang-orang pelaku dosa besar dan bukan pelaku fawahish, zina, maksiat dan dosa-dosa. Dan pastikan bahwa kamu adalah orang-orang pemaaf. Wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Kamu adalah orang-orang pemaaf. Sekalipun kamu dizalimi, kamu pemaaf. Pastikan itu. Terus setelah itu, pastikan kamu adalah orang-orang yang mengutamakan Allah. Walladzina istajabu li rabbihim. Kalau sudah panggilan Allah, sudah. Kita utamakan Allah. Enggak ada lagi yang lebih utama daripada Allah. Dengan cara apa? Wa aqamas shalah, tegakkan salat. Baru setelah itu wa amruhum syura bainahum. Baru kamu akan dapat syura yang berkualitas. Nah, setelah kamu syura, kamu akan Allah buka. Apa itu? Rizki yang tak terhingga. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Perhatikan.
Jadi kalau kualitas surah seperti ini, maka Allah akan buka berbagai macam pintu rezeki. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Kemudian juga dia akan bisa mengatasi semua masalah. Walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Dan dia tidak akan pernah merasa kerdil, kecil di muka bumi karena dia merasa bersama Allah. Apapun tantangan, bulian, cercaan, dia hadapi dengan penuh jiwa besar. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman afa wa aslah fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbul zalimin. Dan dia tidak akan pernah berbuat zalim. Itulah teman-teman rahimakumullah. Mudah-mudahan syura hari ini adalah syura yang efektif, berkah. Dan ingat, man fasila fit takhtid faqad khattatal fashal. Siapa yang gagal untuk menyusun sebuah perencanaan, maka dia telah merencanakan sebuah kegagalan. Bismillah, semoga Allah berkahi dan semoga teman-teman semua insyaallah dimudahkan dalam segala urusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.